Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nikadek Chandra Duyanti, nomor absen 16 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Hendrawati, nomor absen 15 sebagai penyaji pertama. Dan saya Efremia Modesta, absen 2, penyaji ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan penyaji yang pertama. Unmute. Ri, mau ke mute, Ri. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pelatihan Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Pertama, saya akan mempresentasikan pendahuluan. Sebelumnya, penulis artikel ini adalah Ide Bagus Satwika Adi Nugraha dan Iwayan Ramanta. Pendahuluan, akuntan publik adalah akuntan yang menjalankan pekerjaan di bawah suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Dalam Abdul Halim 2008.12, berdasarkan SK Menq nomor 470 KMK .017/1999 dalam Abdul Halim tahun 2008 halaman 14 menyatakan bahwa kantor akuntan publik yang selanjutnya disebut KAP adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. KAP dalam memiliki izin Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Seorang akuntan atau auditor dalam proses audit memberikan opini kewajaran dengan judgement yang didasarkan pada kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dalam Jamilah DKK 2007. Kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sangat bermanfaat bagi pihak intern dan ekstern perusahaan. Selanjutnya, menurut Hudi Wiransah, tahun 2010, sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur. Profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional, sedangkan menurut Alvin A. Arends dan James K. Lobeck tahun 2002 dalam Herliansyah tahun 2008 .10, profesionalisme adalah tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekadar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, dan kualitas yang memberi karakteristik untuk menandai suatu profesi atau orang yang profesional. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan, baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Daniel E. Warren dan Miguel Alzola tahun 2008 berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab auditor adalah bertindak secara objektif. Untuk memiliki prinsip dan moral seperti perilaku etis sesuai dengan etika profesi. Memahami peran perilaku etis seorang auditor dapat memiliki efek yang luas pada bagaimana bersikap terhadap klien mereka agar dapat bersikap sesuai dengan aturan akuntansi berlaku umum.
dalam Curtis et al. Tahun 2012. Makadimah Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI menyatakan prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik memakai jasa akuntan dan rekan. Dalam Abdul Halim 2008 halaman 29. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung profesionalitas akuntan dalam melaksanakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu disusun dengan dan disahkannya Kode Etik Ikatan Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI, Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP, dan Standar Pengendalian Mutu Auditing, yang merupakan acuan yang baik untuk mutu auditing. Dalam Jati 2009. Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP SA seksi saya lanjutkan. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional auditor harus mengikuti pelatihan auditor teknis yang cukup. Dalam IAI 2004, pelatihan bisa pelatihan ini harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan keahlian kerja auditor. Enon et al. Tahun 1997 menyatakan bahwa pelatihan dibutuhkan untuk membangun akuntansi sukses. Bonner tahun 1994 menyatakan bahwa pengalaman yang didapat dari program khusus dalam hal diiringi dengan program pelatihan memiliki efek yang lebih dalam meningkatkan keahlian. Selanjutnya, kualitas kerja auditor dinilai dengan melihat respon yang akurat yang diberikan oleh auditor untuk setiap tugas audit yang dilakukan. Ria Nenli, DKK, tahun 2010. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja auditor menjadi pelatihan utama baik bagi klien ataupun publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan. Perumusan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan profesionalisme, etika profesi, dan pelatihan auditor sebagai variabel bebas dan kinerja auditor sebagai variabel terikat. Pokok permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor, bagaimana pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor, dan bagaimana pengaruh pelatihan auditor terhadap kinerja auditor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelatihan auditor terhadap kinerja auditor. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang digunakan di sini adalah teori keagenan.
Teori agensi adalah teori yang menyatakan mengenai harus adanya pemisahan tanggung jawab antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan otoritasnya kepada agen. Agen adalah pihak manajemen atau pihak yang diberikan otoritasnya untuk mengelola perusahaan oleh prinsipal. Teori keagenan didasarkan pada hubungan kontrak antara pemegang saham pemilik dan manajemen atau manajer. Hubungan antara kedua pihak ini pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan masing-masing yang saling bertentangan atau conflict of interest. Hubungan antara prinsipal dan agen sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan yang saling bertentangan tersebut menyebabkan keraguan kepada agen terhadap kewajaran laporan pertanggungjawaban yang dibuat akibat manipulasi. Untuk meminimalisasi dampak dari konflik kepentingan dapat dilakukan dengan adanya monitoring dari pihak ketiga, yaitu auditor independen. Surya Antari tahun 2007. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan manajer melalui sarana laporan pertanggungjawaban. Tugas auditor adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor. Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi, latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. Abdul Halim, tahun 2008, halaman 13. Auditor dengan pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan pengaruh positif bagi kinerjanya, sehingga hasil audit laporan keuangan akan lebih dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Hal ini mendukung penilaian Bamber tahun 2002, Cohen tahun 2001, dan Dinata Putri tahun 2013 yang menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor, yang dimana semakin tinggi tingkat keprofesionalismean auditor, maka kinerja yang dihasilkan akan semakin memuaskan atau meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hipotesis yang kedua, pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor. Prinsip etika profesi dan kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan pengalaman profesi akan tanggung jawab auditor kepada publik. Pemakai jasa akuntan dan rekan prinsip ini juga memandu agenda dalam meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Auditor yang memenuhi prinsip etika profesi akan mampu memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Rasa tanggung jawab memberikan auditor usaha sebaik mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Gebrita Floretta tahun 2014 menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta, dan Dinata Putri tahun 2013 dalam penelitiannya di kantor akuntan publik di Bali menyatakan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu pengaruh pelatihan auditor terhadap kinerja auditor. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan yang dapat dilakukan dengan mengikuti seminar atau simposius. Bertambahnya pengalaman auditor yang dapat diperoleh melalui pelatihan akan meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan ketelitian yang tinggi menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan menunjukkan kinerja auditor yang baik. Jamilah Lubis tahun 2008 dalam penelitiannya di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menyatakan terdapat pengaruh yang positif dari pelatihan terhadap kinerja auditor, dan penelitian yang dilakukan oleh Adinda tahun 2011 menunjukkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor junior. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu H3, pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik KAP atau KAP di Bali yang terdaftar dalam direktori yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia IAPI tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, di mana metode purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini yaitu auditor yang bekerja pada KAP di Bali yang sudah pernah mengikuti pelaksanaan audit dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 65 kuesioner, namun yang kembali dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 63 kuesioner. Berikutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah uji instrumen penelitian terpenuhi, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastistas. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, akan dilakukan uji koefisien determinasi atau R kuadrat dan uji kelayakan model dengan menggunakan uji F. Selain itu, dilakukan pula uji signifikansi koefisien regresinya dengan menggunakan uji T. Berikutnya, definisi operasional variabel bebas, antara lain yaitu profesionalisme atau X1. Profesionalisme merupakan sikap auditor yang melaksanakan audit sesuai dengan pedoman audit, menggunakan pertimbangan profesionalismenya dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Profesionalisme dalam hal ini diukur dengan indikator penelitian Calvert dan Fogarty tahun 1995 yang sudah dimodifikasi. Yang kedua, etika profesi atau X2
berkaitan dengan nilai-nilai bersama yang telah disepakati untuk bekerja sesuai dengan norma-norma atau kode etik yang ada guna mencapai tujuan organisasi. Etika profesi dalam hal ini diukur dengan indikator penelitian Eka Putra tahun 2012 dengan modifikasi. Yang ketiga, pelatihan auditor atau X3 berkaitan dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau dilakukan secara mandiri oleh kantor akuntan publik terhadap staf auditor. Pelatihan auditor dalam hal ini diukur dengan indikator penelitian Khalifah tahun 2010 yang dimodifikasi. Berikutnya, definisi operasional variabel terikat. Penelitian ini adalah kinerja auditor, berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja auditor dalam hal ini diukur dengan indikator dari penelitian Chandra tahun 2006, Bahri tahun 2010, dan Khalifah tahun 2010 yang telah dimodifikasi. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yaitu penelitian jawaban responden akan diberikan nilai dengan skala 5 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 sebagai skor terendah. Kriteria penentuan skor adalah sebagai berikut. 1. Sangat setuju diberi nilai skor 5. 2. Setuju diberi nilai skor 4. Netral diberi nilai skor 3. Tidak setuju diberi nilai skor 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai skor 1. Penyaji tolong dicek juga waktunya ya, waktu presentasi itu cuma 10 menit ya, biar sekalian prepare untuk ujian skripsi itu cuma 10 menit aja waktunya ya, sampai ke penutup ya. Iya Bu, baik Bu. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dengan skor total bernilai positif dan nilai lebih besar dari 0,30 atau R 0,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid dan konsisten. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel kedua menunjukkan bahwa ketiga instrumen penelitian yaitu variabel profesionalisme, etika profesi, pelatihan auditor, dan kinerja auditor memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliable sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, hasil uji normalitas yang disajikan dalam tabel T3 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov KS sebesar 0,532, sedangkan nilai Assumptov-Sig sebesar 0,94. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai ASEM 0,940 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Selanjutnya, hasil uji multikolonialitas yang disajikan dalam tabel 4 menunjukkan nilai toleransi dan VIP dari variabel profesionalisme, etika profesi, dan pelatihan auditor. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk setiap variabel lebih besar dari 10%, dan nilai VIP
lebih kecil dari 10, yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolonialitas. Selanjutnya, hasil uji heterokedasitas yang disajikan dalam tabel 5 menunjukkan bahwa nilai SIG dari variabel profesionalisme sebesar 0,429, etika profesi sebesar 0,051, dan pelatihan auditor sebesar 0,323 lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terdapat absolut residual. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heterokedasitas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap profesionalisme yang dimiliki auditor pada kantor akuntan publik di Bali, maka kinerja auditor yang dihasilkan akan lebih baik. Yang kedua, etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor di kantor akuntan publik di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan auditor terhadap etika profesi pada kantor akuntan publik di Bali, maka kinerja auditor akan meningkat. Yang ketiga, pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sering auditor pada kantor akuntan publik mengikuti pelatihan, maka kinerja auditor akan cenderung meningkat. Baik, terima kasih, Bu. Baik, karena sudah selesai presentasi, saya persilahkan dulu kelompok yang mau bertanya, saya persilahkan sebutkan nama, kemudian langsung ke pertanyaannya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, langsung ke saya saja pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan motivasi riset. Motivasi risetnya apa ya? Yang presentasi? Efremia, Hendrawati, Chandra. Silakan. Saya punya beberapa pertanyaan, mungkin dicatat dulu ya. Nanti yang mana yang bisa dijawab itu silakan dijawab terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan motivasi riset. Motivasi risetnya apa? Kaitannya dengan kinerja auditor ya. Kinerja auditor di sini apa yang menyebabkan penting untuk diteliti. Kemudian yang kedua, ini menggunakan grand teorinya adalah teori keagenan. Nanti coba dijelaskan teori keagenan itu dicetuskan oleh siapa, kemudian teori keagenan itu apa, kemudian kaitannya dengan kinerja auditor itu apa. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi saya belum terlalu jelas ya terkait dengan hubungan ya, hubungan atau pengaruh antara profesionalisme ke kinerja auditor itu seperti apa, bukan positif negatifnya, tetapi bagaimana pengaruhnya, kemudian ke etika dan juga ke pelatihan auditornya, apa kaitannya dengan kinerja. Nah, kemudian yang keempat, ini menggunakan purposive sampling ya. Kalau menggunakan purposive sampling, di sini kriterianya adalah auditor yang bekerja selama minimal 2 tahun
Kira-kira apa alasannya kenapa dia harus bekerja 2 tahun baru bisa dijadikan sebagai responden? Kemudian nomor 5, tadi nggak ada indikator yang saya lihat ya. Kalau memang tidak ada indikator karena ini di artikelnya mungkin tidak ada, tapi kalau kalian tahu indikatornya silahkan dijawab. Kemudian yang paling terakhir adalah kapan sih hipotesis itu kalian nyatakan diterima dan kapan dinyatakan ditolak. Itu aja ya. Silahkan nanti kelompok penyaji mau menjawab yang mana duluan, saya persilahkan ya. Kelompok 1, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah, Udah, Ibu. Sudah, oke. Silahkan ya kalau mau menjawab, salah satunya dulu dijawab. Baik, Bu, saya coba jawab untuk pertanyaan yang kenapa harus udah 2 tahun. Bisa kalau misalnya dia udah berpengalaman kerja selama 2 tahun, pasti udah dianggap kayak profesional gitu, Bu. Bisa dianggap profesionalisme karena udah memiliki pengalaman gitu mungkin. Berarti kaitannya ke apa ya? Kenapa harus ada menggunakan pengalaman bekerja di situ? Kenapa nggak semua auditor yang bekerja di KAP? Alasannya tuh di mana? Ya kalau 2 tahun ya otomatis ya, dia udah banyak pengalaman di situ. Tapi alasannya kenapa harus yang sudah berpengalaman yang dipilih? Kenapa nggak yang semua auditor aja? Karena yang sudah berpengalaman tingkat profesionalismenya lebih tinggi daripada yang yang memiliki waktu kerja selama 1 tahun, kayak 6 bulan, kayak begitu, Bu. Jadi Berarti tingkat karena variabel profesionalisme ya? profesionalisme ya, Bu. Di sini variabelnya profesionalisme, etika, dan pelatihan ya? Iya, Bu. Kalau indikatornya kira-kira tahu nggak? Tahu, Bu. Nggak tahu. Tahu. Tahu, Bu. Tahu apa nggak tahu? Tahu. Oh, tahu. Pengabdian profesi. Kalau profesionalisme itu apa indikatornya? Kalau siapa jawab? Shoot aja, shoot. Siapa yang menang itu yang jawab. Baik. Indikator dari Mungkin kinerja auditor di sini yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Kalau yang profesionalisme, indikatornya ada 5. Yang pertama, pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, hubungan dengan sesama profesi, kemandirian, dan keyakinan terhadap peraturan profesi. Yang indikator dari etika profesi yaitu tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas, dan independensi, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kalau indikator dari penentu
Ada ininya nggak? Ada slide-nya nggak yang bisa ditayangin? Slide-nya nggak ada, Bu. Ada. Oke, coba nanti diketik dulu ya. Diketik kemudian ditayangkan. Walaupun di Word juga nggak apa-apa, nanti ditayangkan itu saja karena nggak terlalu jelas ya kalau cuma dibaca seperti itu. Baik, Bu. Silahkan disiapkan dulu. Kita menuju ke pertanyaan yang lain, silahkan. Silahkan dijawab yang lainnya. Saya mencoba menjawab, Bu. Untuk teori keagenan, apa hubungannya, apa kaitan teori keagenan dengan kinerja auditor? Kalau menurut saya mungkin erat kaitannya karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah eh, informasi antar prinsipal dengan agen. Coba diulang. Teori keagenan itu pencetusnya siapa ya? Pencetusnya Jensen dan Mackling, kalau nggak salah. Oke. Benar, berarti kalau nggak salah benar ya. Kalau nggak benar baru salah ya. Kalau teori keagenan itu sendiri, apa sih isinya? Kalau teori keagenan itu hubungan atau kontrak kerja antara prinsipal dan agen, yang dimana kalau prinsipalnya itu memperkerjakan agen, Terus? dipekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan prinsipal, kayak misalnya melakukan pemeriksaan keuangan agar laporan keuangannya itu bisa dipertanggungjawabkan mungkin. Agent itu siapa? Agen itu auditor. Agennya auditor. Ya. Terus berarti ada konflik antara prinsipal dengan agent gitu. Apa konfliknya? Prinsipal itu siapa? Sebentar, Bu. Masa bisa dia berkonflik sama auditor? Yang nunjuk auditor juga mereka. Ngapain mereka berkonflik?
Salah. Kalau Yang jawab agen siapa? itu, Ya nyalahin siapa ya? kalau kalau agennya dari kalau pihak agennya itu manajemen atau manajernya, Bu. Terus kalau prinsipalnya pihak yang memberikan otoritas ke agen kayak pemegang saham, Oke, pemilik. terus? Terus antara prinsipal dengan agent itu kenapa? Karena ada hubungan yang sukar tercipta, kayak ada keraguan kalau misalnya dia, dan kalau ada keraguan terhadap agennya, makanya ada konflik di takutnya kayak ada manipulasi kayak gitu terhadap Oke, perannya. terus kaitannya ke kinerja auditor? Di sana diperlukan kinerja auditor untuk sebagai sebagai seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan dari perusahaan itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Prinsipal ada agent ya, mereka berkonflik gitu ya, ada konflik agensi ya, karena ya seperti itu. Yang satu yang punya dana, yang satu yang mengelola dana, ya kan? Ada asimetri informasi di dalamnya, ya kan? Si Ya. agent akan memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada si prinsipal. Misalnya tadi dikatakan mungkin aja mereka melakukan manipulasi, ya kan? Untuk mengurangi konflik itu, maka adalah yang namanya auditor dari kantor akuntan publik. Ya, yang tugasnya untuk memeriksa, mengaudit laporan keuangan, sehingga dengan adanya pihak independen yang memeriksa laporan keuangan, sehingga diharapkan konflik antara prinsipal dan agent itu dapat dikurangi. Oke, itu sudah ya. Kemudian jawaban yang lainnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kapan hipotesis diterima dan kapan ditolak. Ya. Ya, kalau hipotesis diterima itu ketika bila nilai signifikan atau nilai T-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Ulangi. Hipotesis diterima ketika bila signifikansi atau T lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara suatu variabel profesionalisme, etika profesi, dan pelatihan terhadap variabel kinerja. Yakin? Terus ditolak ketika apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel profesionalisme, etika profesi, pelatihan terhadap variabel kinerja auditor. Kalau tadi coba dilihat hasilnya, hasil dan pembahasannya. Dilihatnya dari segi ini aja, dari segi signifikansi aja. Coba slide-nya tentang pembahasan.
Lanjut, itu kan uji ininya. Terus. Langsung ke kesimpulan. Uji T Nggak mana? Uji T-nya mana? Nggak cantum dalam PPT, Bu. Tidak tercantum. Coba dijelaskan. Kalau dalam penelitian ini hipotesisnya yang mana aja diterima dan kenapa dia bisa diterima? Gimana nggak dibaca isinya, isi artikelnya, hasilnya gimana? Rumusan masalah itu kan apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor? Apakah etika berpengaruh terhadap kinerja auditor? Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja auditor? Jadi di pembahasan kan wajib menjawab itu. Apakah ketiga variabel itu berpengaruh atau tidak terhadap kinerja auditor? Di slide-nya itu kan baru membahas terkait dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik aja. Itu kan belum membahas tentang hasil. Ibu, pengujian statistik atau uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh kemampuan suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen dengan taraf sig 0,05. Untuk melihat pengaruh variabel profesionalisme, etika profesi, dan perhatian auditor secara parsial terhadap kinerja auditor, maka dilakukan uji hipotesis yaitu uji T. Hasil analisis uji T ini hasilnya menunjukkan signifikan sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Ini berarti profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik. Oke, kalau kita baca di situ, di artikelnya, hasilnya adalah ketiga variabel itu berpengaruhnya positif. Ya, jadi profesionalisme berpengaruh positif, etika positif, dan pelatihan juga positif. Itu sesuai atau tidak dengan hipotesis mereka?
Hipotesisnya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Diterima. Ketiganya? Iya, Bu, ketiganya. Ketiganya. Dilihatnya, kalau kalian kan udah dapat mata kuliah metodologi penelitian ya, dilihat dari apa sih hipotesis itu diterima atau ditolak? Hanya dilihat dari signifikansinya kah? Atau ada nilai lain yang dilihat? Dilihat dari nilai signifikansinya, Bu. Hanya ada signifikansinya aja? Ulang menjawab ya. Menurut statistik hanya signifikansi. Ano diterima atau tidak itu tergantung pada tingkat signifikansi yang kita tentukan. Iya, cuman dilihat dari signifikansi aja. Ada nilai lain yang dilihat? Enggak. Dilihat dari sini. Iya, Bu. Cuman itu. Pas metode kan nggak gitu diajarin. Ya, yang dilihat itu bukan hanya nilai signifikansi, tetapi juga nilai T. Ya, untuk melihat arahnya positif atau negatif. Kalau misalnya kalian hipotesisnya berpengaruh positif, kalau dilihat dari signifikansi yang kurang dari 0,05 itu berarti baru berpengaruh. Itu aja. Belum bisa bilang dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Kita lihat nilai T-nya. Kalau nilai T-nya positif berarti dia berpengaruh positif. Kalau dia negatif berarti dia berpengaruh negatif. Gitu ya. Jadi lihat nilai T dan juga nilai dari signifikansi. Oke. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya, silakan. Baik, selanjutnya tentang pertanyaan tentang motivasi riset. Motivasi risetnya di sini tentang kinerja auditor. Di mana karena mengingat betapa pentingnya kinerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas saat melakukan pemeriksaan atau laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, auditor juga harus memiliki etika profesi yang baik dan juga harus mampu mengungkapkan pelanggaran yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, tentunya berdasar pada bukti atau temuan yang nyata, supaya hasil pemeriksaan yang diperoleh auditor berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam penelitian pada artikel penelitian ini pilih sebagai objeknya kantor akuntan publik yang diteliti untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan pelatihan auditor terhadap kinerja auditor. Oke. Ya, karena memang hasil kerjanya auditor akan digunakan oleh banyak pihak ya. Oke, sehingga dituntut memiliki kinerja yang baik. Oke, berikutnya. Apa yang belum ya? Pengaruhnya. Indikatornya udah. Terus yang hipotesisnya penjelasannya gimana? Hipotesisnya yaitu pengaruhnya itu bagaimana per masing-masing variabel? Pengaruh profesionalisme menurut Harjadah 2002 atau halaman 2001 menyatakan bahwa seorang disebut profesional apabila dalam menjalani profesinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Seorang auditor yang menjalankan tugas profesinya dengan sungguh-sungguh, maka kinerjanya akan optimal.
pencapaian hasil kinerja auditor, baik secara kuantitas maupun kualitas, memerlukan auditor-auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi, yaitu mempunyai suatu keandalan dalam pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan mutu tinggi dan waktu yang tepat serta cermat. Yang kedua yaitu pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditornya. Etika profesi merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap auditor. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggota. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap auditor wajib menaati etika profesi terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, sebentar. Minta kirim ini ya, manajemen lapangannya, cuman baru 32. Yang ketiga yaitu pengaruh pelatihan auditor terhadap kinerja auditor. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional auditor, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan yang dapat dilakukan dengan mengikuti seminar atau simposium. Bertambahnya pengalaman auditor yang diperoleh melalui pelatihan akan meningkatkan ketelitian dan pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dalam ketelitian. Berarti dengan adanya pelatihan auditor, maka pengalaman akan bertambah. Gitu. Iya, Bu. Berarti tadi itu yang yang purposive sampling ya, pengalaman minimal 2 tahun itu berarti menuju ke profesionalisme atau menuju ke pelatihan? Merujuk ke kepelatihannya, Bu. Keduanya sebenarnya, tapi keduanya. Itu, ya. Oke. Nanti kalian juga harus tahu alasan-alasan gitu ya. Jadi ketika misalnya skripsi kalian itu ada ngomongin tentang 1 tahun atau 2 tahun, itu kenapa alasannya. Jadi jangan hanya merujuk kepada saya ngikutin penelitian orang, enggak gitu. Mereka kan enggak maksa kalian untuk mengikuti mereka gitu ya. Apapun yang kalian tulis di skripsi kalian karena kalian yang membuat, itu harus ada alasan-alasan yang jelas. Gitu ya. Dan kalau terkait dengan profesional hipotesis ya, argumentasi itu jauh lebih baik ketika kalian tuh menggunakan kata-kata sendiri ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa sih kaitan ini dengan ini, bukan hanya kaitannya ke ini artinya apa, enggak seperti itu. Harus runtun dari variabel X-nya, ketika X itu begini, maka Y-nya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi jauh lebih baik ketika kalian menggunakan bahasa sendiri sebenarnya. Akan jauh lebih dimengerti. Kalau cuma membaca, penguji juga bisa baca sebenarnya. Cuman apa sih inti dari pengaruh X terhadap Y itu yang kami inginkan. Bukan hanya kalian tinggal membaca aja, tapi inti sarinya apa sih? Itu yang diinginkan ya, bukan hanya membaca ulang. Itu namanya membaca ulang yang tadi ya. Gitu. Oke, indikator berarti udah tadi ya. Langsung saya tangkap bahwa karena adanya pengalaman 2 tahun itu tujuannya pasti ke pelatihan dan juga profesionalisme juga. Oke. Kira-kira masih ada yang ditanyakan baik dari penyaji maupun dari mahasiswa yang lain? Kalau dari mahasiswa yang lain saya berikan 1 kesempatan untuk bertanya. Kalau ada? Ada? Nggak ada juga?
Takut ya, takut kalau saya sekarang nanya, nanti saya presentasi saya ditanya-tanya gitu. Biasa mahasiswa seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk hari ini, untuk presentasi dari kelompok 1, kita bisa akhiri. Jadi dari presentasi dari temannya, tadi kalian sudah memahami bahwa kekurangannya itu di pembahasan ya. Jadi kalian itu belum paham benar yang namanya pembahasan. Kalau pembahasan itu kalau dia menggunakan regresi berganda kan otomatis kalau dia menggunakan kuesioner berarti memang adanya uji validitas dan reliabilitas, kemudian ada persamaan regresi di situ, kemudian ada yang namanya uji asumsi klasik, tetapi jangan sampai lupa kalian itu ada uji F, ada uji T, ada uji adjusted R-square-nya. Itu yang belum ada. Ya, belum malah yang paling penting di pembahasan itu adalah memang uji T-nya. Ya, karena kalian bisa menjawab pertanyaan penelitian itu dari uji T. Gimana pengaruh antara X dengan Y? Itu ada di uji T-nya. Itu yang belum dibahas tadi ya. Itu sebenarnya poin yang utama. Kemudian ketika misalnya hipotesis itu ditolak, kalian harus siap-siap dengan argumentasinya. Kenapa bisa tidak berpengaruh? Padahal di awal kalian sudah membuat hipotesis bahwa ini pengaruhnya positif. Ternyata dari hasil penelitian kalian, itu hasilnya adalah tidak berpengaruh atau malah berpengaruh negatif. Alasannya itu kalian harus sudah pahami. Seperti itu ya. Oke, tadi saya sudah absen. Jadi untuk hari ini yang tidak hadir adalah absen 1. Ini tadi Adiaksa ada. Tadi saya dilihat di absen tidak ada. Ya, mungkin dia lagi keluar deh jalan-jalannya. Adiaksa sekarang sudah masuk? Saya hilang lagi. Oke. Absen 7, absen 8, absen 9, absen 12, absen 19, 20, 28, 30, 31, 32. Itu tidak ada. Ya. Benar-benar tidak ada ya? Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, perkuliahan hari ini bisa saya akhiri ya. Saya ucapkan selamat sore. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Ibu.